Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2022. Nama Norma Purnama Aprila, Mapel Quran Hadis, akan mempresentasikan RPP dengan materi hukum bacaan Madlaji Muhafaf Kilmi dan Musakul Kilmi. Adanya yaitu memahami hukum bacaan Madlaji Muhafaf Kilmi dan Madlaji Musakul Kilmi. IPK-nya yang pertama menjelaskan pengertian hukum bacaan Madlaji Muhafaf Kilmi dan Madlaji Musakul Kilmi. Mengidentifikasi hukum bacaan Madlaji Muhafaf Kilmi dan Madlaji Musakul Kilmi. Mendeskripsikan cara membaca hukum bacaan Madlaji Muhafaf Kilmi dan Madlaji Musakul Kilmi. Terus yang selanjutnya adalah menganalisis contoh bacaan hukum bacaan Madlaji Muhafaf Kilmi dan Madlaji Musakul Kilmi. Tujuannya sesuai dengan indikator materinya terlampir Pak, menggunakan PPT dan PowerPoint. Terusnya pendekatannya menggunakan scientific atau pendekatan ilmiah, scientific approach atau pendekatan ilmiah. Model pembelajarannya menggunakan Vivid Classroom dan Discovery Learning. Selanjutnya metodenya yaitu diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Medianya menggunakan PPT, laptop, proyektor, terus serta papan tulis. Sumbernya ada buku paket Al-Quran Hadis, buku tajwid, Al-Quran, LKPD, PPT, dan YouTube. Terus kegiatannya ada pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari salam, sapa atau menyapa anak-anak dengan menanyakan kabar, absensi, doa, terus membacakan tujuan, selanjutnya simulasi dan literasi. Inti itu penyampaian materi dengan PPT, diskusi kelompok, presentasi, kesimpulan, dan evaluasi. Penutupnya refleksi, penegasan materi yang akan datang, pesan dan nasihat, dan yang terakhir ditutup dengan doa dan penutup. Penilaiannya ada penilaian 4, ada spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti itu Pak. Demikian pemaparan saya tentang RPP yang sudah saya buat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak? Ya. Bu Norma. Ji Pak. Ini kan kaitannya dengan tajwid. Di sumber bacaan sudah disertakan tentang kitab tajwid, buku tajwid belum? Sudah Pak. Tadi sudah dibaca buku tajwid, Al-Quran, buku materi. Ada Pak. Tadi dikatakan penilaiannya adalah ada pengetahuan, ada keterampilan, ada juga spiritual dan sosial. Ya. Nah, terus coba jelaskan bagaimana membidik 4 ranah itu di dalam bacaan tajwid ini. 4 ranah yang penilaian itu. Penilaian itu ya Pak ya? Ya. Silakan. Yang spiritual itu saya selalu di dalam penilaian saya itu selalu berdoa ketika sebelum dan setelah melakukan sesuatu. Terus selalu membaca bismillah ketika memulai sesuatu gitu Pak. Terus kalau sosial itu ada jujur, percaya diri, kerjasama. Jujur itu dimaksudkan ketika anak-anak itu mengerjakan tugas, mereka jujur, tidak saling contek, dan percaya diri itu ketika anak-anak diskusi menyampaikan hasil presentasinya dengan percaya diri. Kerjasama juga sama, ketika berdiskusi diharapkan anak-anak itu saling kerjasama dalam penyelesaian masalah.
Pengetahuan itu tentang evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal pilihan ganda. Keterampilan itu dengan penilaian praktek, Pak. Seperti itu. Ada yang kurang, Pak? Ya. Terkait dengan Bapak, maaf suaranya kurang keras, Bapak. di soal-soal penilaian itu harus disesuaikan dengan materi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Contoh, bagaimana siswa atau peserta didik itu bisa menjelaskan tentang kaidah hukum tajwid yang di tema Ibu adalah tentang apa tadi, Mat? Mad lazim muhafaf kilmi dan mad lazim musakol kilmi. Ya, terus kaidah-kaidah hukumnya. Begitu. Ya, Pak. Sehingga nanti di materi juga menyampaikan itu. Di lampirannya sudah disampaikan ya? Sudah, Pak. Sudah ada pengertian, cara membaca, contoh bacaan, dan hukum bacaannya terjadi pada kapan gitu. Ya. Ya, penilaiannya kira-kira sudah menanyakan seputar itu belum? Sudah, Pak. Di soal nomor 1 itu saya sudah nulis pengertian dari mad lazim muhafaf, ada pengertian tentang mad lazim musakol sudah ada, contoh bacaannya, cara membaca sudah ada, Pak. Sudah saya lampirkan di RPP. Ya. Coba saya dijelaskan tentang tadi model pembelajarannya pakai Private classroom dan discovery learning karena learning, ya. Ya. Sama apa tadi? Private classroom. Ya, teknisnya bagaimana itu? Kalau flavored classroom itu jadi siswa itu diberi materi atau bahan belajar di rumah gitu, Pak. Jadi mereka itu dituntut untuk kreatif gitu, keaktifan siswa. Nanti ketika pembelajaran di kelas, guru itu menyampaikan kembali atau mengulang kembali apa yang sudah peserta didik belajar di rumah, seperti itu, Pak. Dan kegiatan belajar mengajar juga dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi sebagai proses evaluasi pembelajaran ketika anak-anak belajar sendiri di rumah dan belajar di sekolah. Itu flavored classroom. Kalau seandainya discovery learning, itu kan siswa itu, discovery learning itu kan metode yang siswa itu menyelidiki sendiri ya, menggunakan intuisi, imajinasi gitu ya, Pak, mencari informasi baru untuk menemukan fakta dan kebenaran baru. Jadi anak-anak itu dalam discovery learning itu dilakukan pada saat evaluasi menemukan bacaan yang terkandung dalam lapal yang disediakan. Kalau flavored classroom, jadi anak-anak dituntut untuk supaya memahami tentang hukum bacaan mad lazim muhafaf ilmi dan mad lazim musakol ilmi sesuai dengan KD yang saya buat. Seperti itu, Pak. Ya, untuk tata penulisan jangan titik-titik terus anak panah gitu. Jadi Pak, di mana, Pak? Setelah Romawi, setelah A besar terus 1 terus A terus 1 kurung tutup. Itu otomatis tidak usah pakai titik. 1 kurung tutup baru A kurung tutup baru A1 dalam kurung terus baru A dalam kurung baru strip-strip. Ya, urutannya begitu ya. Saya kira cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Wa anistaghfiru rabbakum summa tu'bu ilaihi yumattikum
ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulla sadaqallahul adzim. Ya, baik. Sekarang dituliskan surat Al-Ikhlas. Sudah? Kan? Sudah? Ya, dilihatkan ke saya. Ya, ke tengah. Ya. Ya, cukup. Selesai, Bu Nurma. Bisa meninggalkan ruangan.